Ini lagi bulan puasa, dekat-dekat waktu buka, dan kami sudah menyiapkan beberapa hal untuk Dian Sastrowardoyo. Guys, ayo kita keluarkan makanannya sambil ngobrol. Ini hasil Google sih. Tada! This is live. Oh, ini ya, this is live. Aku pikir Dian Sastro nggak makan kayak ginian. Aku makan banget, apalagi kalau lagi syuting. Salah satu ridersnya harus ada ini. Sebenarnya riders yang lain harus bermandikan air mineral, wallpaper. Dian Sastro ridersnya ini. Ini tahu crunchy, tahu goreng crunchy dengan cabai rawit. Jangan lupa cabai rawit is Suka pedes life. ya? Suka banget. Oke. Ya, Dian ini kan sudah melalui banyak fase. 6 tahun sempat hiatus. Oh iya, 3,5 tahun kerja di corporate. konsultannya ya. Kemudian balik lagi. Apa yang terjadi? Ceritakan soal itu. Jadi waktu itu tuh pas tahun 2008, gue tuh mulai melihat kok nih di dunia film kok gue udah banyak nggak mendapatkan tantangan yang sebenarnya gue pingin gitu loh. Apa? Jadi kan gue udah jadi Dian Sastro yang ada peringan cinta gitu, terus orang tuh kayaknya selalu dapetin peran utama tuh gampang sekali, sementara buat teman-teman yang lain mungkin lo perlu audisi, perlu berjuang. Kok buat gue kayak dapet terus sih gitu loh, nggak mau yang lain ya gantian gitu loh maksudnya. Jadi tuh gue tuh kayak merasa dan terus terang waktu itu gue dapet peran-peran yang agak mirip-mirip cinta, agak mirip-mirip itu terus, karena kadang-kadang produser maupun sutradara tuh nggak kebayang gue dapetin jadi something yang beda banget dari peran terakhir yang sukses gitu, biasanya kayak gitu kan. Jadi agak susah sekali untuk gue mendobrak mindset itu atau typecast itu dari diri gue, dan akhirnya gue merasa kalau gue mau berkembang gue kayak harus keluar dari comfort zone, gue harus keluar dari dunia perfilman itu sendiri. Jadi what I did is memberanikan diri menggunakan ijazah filsafat gue yang rada nggak laku untuk cari kerja itu. Gue cari kerja ke World Bank, ke Citibank, ke beberapa perusahaan konsultan multinasional, waktu itu BCG, Hay Group. Gue juga have to do a lot of convincing, gue harus melakukan banyak convincing gitu ya, dan meyakinkan bahwa gue tuh sebenarnya bisa kerja loh. Karena gue datang-datang ertong aja gitu, Dian Sastro, ngapain Sebelum lo di sini? wawancara HRD. Iya, dan itu gue lakukan, ada tes ini, tes itu, dapat tembusnya kedua tawaran, waktu itu ada World Bank sama Hay Group. Akhirnya gue ngambil yang konsultan karena dia ada tangga karir, jadi kalau lo jalanin secara tekun, nanti dari analis, bisnis analis akan naik jadi associate consultant akan naik jadi consultant, nanti jadi akan senior consultant gitu. Itu merupakan jalur karir yang sempat gue consider secara serius gitu loh. Gue bener-bener siap banget waktu itu meninggalkan dunia film dan akan jadi cewek kantoran gitu loh, orang corporate. Dan to be honest, gue sendiri sangat bersyukur gue akhirnya memberanikan diri keluar dari comfort zone dan belajar jadi jongos ya. Soalnya gue begadang-begadang di kantor loh. Mereka tahu gue Dian Sastro, jadi makanya gue dibully terus karena gue dianggap nggak capable. Karena kan ada sebuah paradigma bahwa teman-teman yang bekerja di dunia hiburan itu adalah orang-orang yang tidak terlalu kompeten. Nah, gue harus mendobrak paradigma itu dan gue harus secara subconscious membuktikan bahwa gue juga bisa kompeten dan bisa perform gitu, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Sehingga akhirnya gue mulai dipercaya. Akhirnya gue lumayan promoted sih gue. Setelah waktu berapa bulan ya gue, 16 bulan gue dipromoted jadi associate consultant, gaji gue naik dari 1 digit jadi 2 digit, lumayan lah ya. Oh, tapi kan tetap gedean. Ya gedean kerja ini, Iya. cuma lumayan banget, gue hidup irit banget, gue makan di kantin supir. Jadi gue tuh kalau setiap kali gajian, gaji bulan lalu tuh kayak masih, awet ya karena gue kerjanya ngebekel. Ini nggak bercanda? Serius, gue hidup hemat banget, no life, no social life. I stop seeing my friends, kenapa? Karena nggak sempet, karena bener-bener cuma jadi kuli aja. Weekend pun lo cuma bisa bengong, dan kadang-kadang weekend pun lo masih kerja karena nyicil, karena kalau nggak kelar. Dan gue nginep-nginep di kantor tuh gue tuh bayangannya gue jadi cewek kantoran tuh pakai hak tinggi, tak tok gitu. Tidak sayang, tidak, ternyata sendal jepit saya. Karena capek. Dan bolak-balik musola kan, jadi kan wudhu lagi, ini ya udah kerjaannya di pantry cuma gosip-gosip sama ibu-ibu kantor gitu. Terus tadi dari corporate balik lagi, sekarang balik lagi ke film kan. Yang enak adalah dari pernah belajar corporate kayak gitu, gue jadi masuk ke dunia film nih, gue jadi punya insight tentang kacamatanya investor. Business owner's point of view. Bagaimana kita harus berbicara sama business owner point of view, kita pakai bahasa ROI, kita pakai bahasa angka. Seperti yang gue belajar di waktu gue konsultan gitu. Kalau misalnya lo mau invest di project ini, kira-kira apa saja dampaknya terhadap pencapaian revenue tahun depan misalnya. Seberapa banyak peningkatan produktivitas yang bisa dicapai gitu. Gue harus punya parameter-parameter itu. Nah sekarang sebagai orang film yang tadinya art banget, gue sekarang punya
punya cara pikir yang bisa gue pakai untuk ngobrol sama orang-orang yang calon investor masuk ke film. Jadi gue bisa memberanikan diri ambil pitching sebagai produser karena justru sudah memiliki knowledge dari konsultan. Kalau misalnya gue nggak pernah konsultan, gue nggak akan berani jadi produser sekarang gitu. Jadi aku akan memberikan pilihan, ini standar sih, nggak ada yang luar biasa dan baru dari ini semua. Tapi dirimu nggak usah pakai mikir, just Oke. jawab aja. Soto jeroan atau bakso? Jeroan. Gue babat banget men, babat is life, babat paru, oh my Dirimu god. tahu kan babat itu apa? Gue nggak mau mikir itu apa, pokoknya itu enak. Oke, tenis atau pilates? Kenapa? Karena, tapi tenis sih, tenis Pilates tuh bisa itu susah dia. susah. Dan tenis gue bisa mengubah jawaban gue nggak? Soalnya tenis itu ketemu temen-temen, Kan, gosip, labil. Tim Dulu dari labil. film, corporate film, tapi sekarang lu in terms of film Iya, udah anjing kan? udah ajak. Oke, tenis kenapa? Karena bisa ngobrol sama temen-temen. Lah lu kan Kan pilates sendiri. pilates kan ada. Enggak dong, kan private sama Oh, gurunya. oke. Kurma atau es campur? Es campur. Oh, es campur. Es campur. Oh my god, dia hanya seorang manusia biasa, Kenapa gorengan, es sih? campur, Es jeroan. campur, iya. Terakhir, produser atau sutradara? Aduh, sutradara lagi. Tapi nulisnya gue nggak bisa banget, men. Gue lagi kayak jedok-jedok pala, ini cakar-cakar dinding, cakar-cakar Tapi kan, ubin. sutradara sama scriptwriter kan beda. Beda, cuma kadang-kadang sutradara yang apa ya, gue mau pakai kata apa ya, subliminal. Sutradara Subliminal. sutradara yang baik, ajek gitu. yang ajek, Itu biasanya yang sutradara solid. yang solid adalah sutradara yang menulis skripnya sendiri. Karena dia dari nulis aja udah kebayang filmnya kayak apa. Jadi kalau di Prancis tuh ada sistem autorism. Jadi author tuh tulisannya A, E, U, Author. bukan author, Bukan penulis. tapi kayak bahasa Prancisnya author ya, author gitu deh. Itu adalah sebutan buat sutradara yang paham betul visinya mau apa, makanya dia harus nulis sendiri skripnya dia gitu. Walaupun nggak ada salahnya sama sutradara yang menyutradarai tulisan orang lain sih, cuma biasanya harus masuk banget taste-nya. Iya. Kalau misalnya kita baru kenal itu kayak orang transaksional aja gitu loh. Iya. Jadi yang ngedesain siapa, tukang jahitnya siapa gitu loh. Sementara itu kan mesti bareng banget gitu. Ngomong soal Ramadan yuk. Oh, jadi di Ramadan ini apa yang biasanya berubah? Ramadan yang biasanya berubah tuh aktivitas sih. Pasti. Dan rutin jam tidur. Karena kan kita bangun sahur kan gitu loh, dan tiba-tiba udah cepet ngantuk karena sahurnya udah bangun gitu loh, yang kayak gitu. Terus abis sahur juga apakah lo tidur lagi, apakah terus nggak bisa tidur juga, dan akhirnya harus beraktivitas kan, yang udah pasti ngantuk gitu. Jadi itu sih, In jadi terms of bakalan sibuk banget ya. jiwa. Oh, in terms of jiwa biasanya gue kalau lagi nggak ada project, biasanya menggunakan bulan Ramadan tuh gue biasa ikut tadarusan, Bo. Jadi at least setahun sekali gue baca Quran. Nah, kadang-kadang tadarusannya itu ada dua macam. Ada yang tadarus kita baca Arabnya, yang penting hatam gitu kan bahasa. Ada yang gue kadang-kadang gue mau hatam, tapi gue hatam gue baca artinya. Jadi bacanya kayak novel. Jadi lu mengerti apa Iya, poinnya? dan kadang-kadang itu sampai di Stabilo, sampai yang ini bagus banget ya. Oh my god, yang ini kayaknya berbicara pada diriku banget gitu, misalnya Kayaknya kayak gitu-gitu. menampar aku. Yang kayak gitu-gitu, dan itu kayaknya waktu itu sempat gue niatin sih, pengen banget setiap tahun tuh kalau bisa at least bulan Ramadan aja. At least ya, setidak-tidaknya kita gunakan itu untuk, bagus banget. untuk ini. Yang sebenarnya kan idealnya bahkan kita lebih sering lagi membacanya ya gitu loh. Cuma di bulan Quran kalau bisa bacalah, peganglah satu halaman kayak apa, kayak pokoknya bahas lah gitu. Ada ayat yang membekas nggak? Oh banyak, tapi yang paling aku suka tuh surat Ad-Duha. Aduh, awal ini biasa aja. Kan itu kan sebenarnya surat itu tentang Duha walaili iza saja ya. Itu intinya kan anak yatim, jangan lupa untuk kasih makan anak yatim gitu kan, karena itu di ujung di belakangnya tuh ada kasih makan anak yatim. Orang tuh suka mikir anak yatim tuh letterlek, anak yatim yang lo suka lihat di panti asuhan gitu. Sebenarnya tau nggak yang yatim siapa? Yang yatim tuh kita semua yang hidup di sini, karena kita di dunia ini dicopot dari asal usulnya, yaitu dari Allah, sumber dari maha kehidupan. Di saat kita diturunin hidup di dunia, kita tuh kayak diyatimin gitu. Makanya di sini kita sering banget ngerasa kosong, ngerasa sedih, ngerasa sendirian, kayak sedih-sedih tapi nggak tahu kenapa ya sedih. Kayaknya hidup gue happy-happy aja, tapi kok tetap ngerasa kosong. Nah itu rasanya jadi anak yatim. Anak yatim tuh ini. Jadi jangan lupa kasih makan anak yatim secara
figuratively secara intrinsik, secara semiotik sebenarnya gue percaya bahwa ayat itu mau ngobrolin sebenarnya anak yatim yang ada di dalam diri kita sendiri masing-masing. Jiwa kita nih kayak anak yatim, kesepiannya. Jadi jangan lupa dikasih makan, disayang-sayang. Kasih makannya pas kapan? Ya ini dengan ibadah gitu loh, deketin diri. Menurut gue sih di bulan Ramadan kita perlu sayang-sayang anak yatim yang ada di diri kita masing-masing. Jangan dicuekin dengan kehidupan duniawi, kasihan dia semakin kesepian. Dirimu tuh concern banget soal pendidikan anak-anak. Aku melihat video dirimu ngajar dan aku bisa tahu ya, dan saya bisa tahu yang mana yang passionate, yang mana yang emang oke, ini orang emang suka melakukan itu dan menurut saya, koreksi saya kalau salah, dirimu tuh emang passionate Oh gitu ya, di terima dunia kasih. pendidikan, ngomongin soal itu, dirimu punya yayasan juga. Apa yang turning point-nya apa? Turning point-nya adalah gue tuh kalau di kelas dulu sering ngantuk. Oh, Karena asik kadang-kadang aja. kita suka ketemu guru yang juga ngantuk dan nggak passionate sama hal yang di-share. Ya. Ternyata passion itu menular. Yap. Di saat dosennya sangat passionate dan berapi-api tentang apa yang dia share, itu nular ke kita, anak-anak. Oh, Jadi aku sering banget dulu ke WSS. iya, Wah, tapi lu gila. pernah ketemu guru yang bikin lo Pernah. juga, wah gila Ada keren guru banget bahasa ya. Indonesia SMP. Dan mau dia passionate banget sama apa yang dia share, terus kita jadi ikutan, iya keren banget ya, ternyata puisi tuh keren banget gitu kan. Nah, gue kalau bisa punya kesempatan jadi guru, gue pengen jadi tipe guru yang kedua, yang bisa menularkan passion terhadap materi yang gue share. Makanya kunci pertama adalah guenya harus passionate sama materi yang gue sampein. Kalau gue sendiri enek dan ngerasa ini cuma asal ngomong aja gitu, lo nggak usah dateng, lo kasih aja materi, kasih tugas, ngapain ada lo-nya. Tapi kalau harus ada lo-nya, guenya perlu passionate juga sama materinya sehingga itu yang bisa gue tularkan. Menurut gue gitu ya. Nah, itu Jadi kalau lo mau passionate, intinya gimana caranya passionate? Lo harus paham betul dan lo harus tahu kenapa ini penting. suka nyontek gak dulu? Enggak. Oh, lu masih suka nyontek? Karena menurut gue menyontek itu kayak mengkhianati kemampuan lo sendiri. Itu true, valid. Jadi hina gitu loh rasanya. Ah, gua hina lagi. Salah lagi pertanyaan gue. Nggak, tapi it shows a lot about you. Kalau lo sampai bener-bener harus nyontek untuk bisa pass sebuah ujian, berarti lo segitu tidak inspired-nya. Bukan percaya diri, lo segitu tidak terinspirasinya sama materi yang disampaikan sama guru lo. Berarti guru lo gagal untuk membuat lo sangat interested dan tertarik sama materi itu. Berarti yang pertama kali tugasnya siapa? Guru lo yang nggak inspired. Oh, Jadi problem dari pendidikan di Indonesia ini rata-rata adalah guru yang tidak terinspirasi sama materi yang dia harus jadi share. bukan semata-mata di muridnya. Bukan, dan ini masalah kurikulum, dan menurut gue pas zamannya gue bikin guru-guru gokil, yang problem salah satu utama adalah guru di Indonesia tuh kurang ter-empowered untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang terinspirasi sama materinya, sehingga dia nggak bisa menginspirasi anak-anak. Apa? Startnya dari mana dong? Bolehlah kita ngobrolin soal Boleh, ini. boleh. Cuma Startnya yang dari mana? gue belajar selalu sama modelnya Taman Siswa ya, Ki Hajar Oh, Dewantara. iya. Dari kita bisa lihat Bung Hatta, Bung Karno, kita tuh bisa lihat mereka founding fathers kita. Kenapa mereka bisa jauh lebih pintar dan jauh bisa lebih menginspirasi kita semua? Karena mereka sendiri jauh lebih inspired sama materi-materinya kan. Zaman mereka dulu muda. Ada semacam kebutuhan. Ada dan- Pak Hos Cokro Ya. Aminoto yang membreeding semua negarawan ini. Kenapa? Karena Pak Hos Cokronya itu yang inspired banget dan passionate banget sama materi yang dia share ke para negarawan muda ini gitu loh. Jadi negara-negara muda ini jadi punya idealisme, jadi pengen jadi yang terbaik. Nah, itu yang hilang di bangsa kita sekarang gitu loh. Yang api-api awalnya itu yang bisa nularin passion itu, menurut gue itu yang perlu dipupuk sih. Yayasan dirimu soal Yayasan diri aku lebih fokus di pendidikan khususnya untuk anak perempuan, karena menurut kita perempuan itu kalaupun udah dapat pendidikan pun dia masuk ke dunia kerja dia akan tetap mendapatkan lebih banyak tantangan daripada teman-teman yang laki-laki gitu. Contoh, lu punya teman cewek kan? banyak. Masuk dunia kerja nih, sama-sama jadi orang yang baru berkeluarga. Kalau yang cewek-cewek abis punya anak, ribet Bo, harus sembuh dari luka jahitan, luka habis melahirkan, harus nyusuin, harus apa. Yang cowok punya anak lahirnya baru kemarin, lengkang-kang gue aja masuk ke Enggak, kantor. gue ngurus anak gue. Ya alhamdulillah, kan nggak semua orang kayak lu. Maksud gue, Ya paham. I think Fair. yang perempuan tuh tetap perlu di-push. Jadi yang miris tuh gini loh, di saat yang sama di negara kita udah banyak menteri-menteri perempuan yang keren-keren kayak Ya. Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi dan segala macam, Bu Susi. Cuma at the same time masih ada anak-anak perempuan yang dijual sama bapaknya, dikawinin biar dia tidak memberatkan keluarganya secara finansial.
Karena menurut mereka anak itu adalah komoditas. Oh, maksud aku kenapa itu bisa kejadian? Ya karena stigma dan paradigma Iya sih. patriarkis yang masih belum bisa melihat bahwa anak perempuan sama anak laki-laki itu mestinya diberikan kesempatan karir sama kesempatan pendidikan yang sama. Mereka nggak bisa dilihat sebagai komoditas, yang satu jadi tulang punggung keluarga, yang satu dilihat sebagai komoditas. Nggak bisa. Perempuan itu juga perlu dilihat sebagai tulang punggung keluarga karena dia punya andil dan punya kemampuan yang sama untuk bisa breadwinning, untuk bisa kontribusi secara ekonomi ke keluarga, dan itu hanya bisa terjadi kalau diberikan ekosistem yang mumpuni. Jadi kalau misalnya ibu bekerja, bagaimana bapak juga membantu child upbringing di rumah sehingga si ibu ini bisa tetap produktif dan bisa kontribusi juga secara ekonomi di keluarga. Saya pernah melihat artikel, dirimu tuh nggak bisa foto sama sembarang. Kalau lagi waktu. sama keluarga nggak bisa, karena aku tuh benar-benar ibu-ibu Jakarta ya, dimana aku benar-benar memiliki kebutuhan untuk wirawiri kadang-kadang ke supermarket, ke mall gitu. Kalau bintang-bintang lain kan kadang-kadang lo nggak pernah lihat di mall kan, karena emang nggak pernah ke mall aja. Kalau gue beneran perlu punya kebutuhan untuk bawa anak gue ke mall, dan kadang-kadang kalau gue lagi sama anak gue lagi jadi ibu-ibu, gue tuh harus punya prioritas. Yang jadi prioritas gue tuh adalah jadi ibunya mereka. One day gue pernah tidak memprioritaskan hal itu, dan abis itu gue di mall ada orang minta foto, dan akhirnya gue cater, gue kasih gitu foto. Akhirnya orang-orang di sekitarnya yang kepada nggak minta foto jadi minta foto aja, akhirnya jadi nggak kayak ngantri ATM, Bo. Terus anak gue nunggu 25 menit cuma nunggu ibunya kelar jumpa fans. Ya adil buat anak gue enggak kan? Jadi akhirnya gue bikin boundaries yang sangat sehat menurut gue. I have to set up boundaries. Gue kerja pada saat gue kerja, gue akan mem-cater semua permintaan fans gue pada saat jumpa fans dan screening dan press dan segala macam acara kerja. Jadi kalau gue lagi sama anak gue, with all due respect, lo boleh benci sama gue boleh deh, tapi my priority is become a mom. Kalau nggak gue gagal di tugas gue sebagai ibu gitu loh. It's your job, tapi lo adalah seorang ibu ya. Iya gitu. 5 menit lagi buka, satu pertanyaan lagi. Jadi Dian Sastrowardoyo ini, yang saya baca, dirimu tuh ngeplan kan? Ngeplan sesuatu. Kalau dari umur 13 tahun, 10 tahun sih gue ngeplan. Ada replita dia, ada Replita. sekarang gue nggak bikin lagi. Gue nggak bikin lagi, dan sebenarnya gue menyesal. Mestinya setiap replita itu terjadi, gue mesti bikin lagi. Oke, 5 tahun ke depan gue mesti apa? Soalnya what get you here won't get you there. Oh iya. Ya kan ada bukunya bahkan. Nah gue sempat menyesal tuh di umur 20-an, 30-an tuh gue sempat nggak bikin plan apa-apa, dan sekarang gue udah mulai melihat, gue udah mulai kebaca nih plannya ke depan. Gue mau, I wanna die as a teacher. Gue pengen pensiun sebagai Guru. seorang dosen. Oh oke. Gue kan, tapi itu kan nanti ya. Gue mungkin Orang tua die. juga dosen ya? Orang tua enggak. Orang tua nyokap dosen. dosen ya? Nyokap dosen. Bokap almarhum. Tapi sebelum gue pensiun sebagai dosen, gue pengen produktif banget nih di dunia film. Gue pengen kontribusi, gue pengen ikut memberi bentuk kepada dunia film. Gue pengen seriusin producing sama directing sama main juga. Dan cita-cita gue sih gue pengen banget bisa bantu bawa nama Indonesia tuh bisa crossover, nggak cuma di Indonesia doang. Kalau kita ngelihat Korean Wave, dia Parasite bisa menang Oscar itu karena itu terjadi dari zaman Gangnam Style. Gangnam Style tuh 2010-an kan. Tapi itu pemerintahnya Tapi juga nggak sih? itu dia. Jadi ini memang harus sistemik, nggak bisa Kayak kita Singapura sendiri. ngasih insentif ke Taylor Swift untuk Iya. nge-book konser. Kode keras ya Bapak dan Ibu siapapun yang lagi menjabat nanti. Tapi ini adalah sesuatu yang penting karena di saat satu dunia ngefans sama orang Indonesia, seluruh perekonomian Indonesia tuh maju nanti. Lo mau bilang apa lagi deh di ini dulu aja ya, di ranah lo aja ya. Iya. Apa yang belum dilakukan pemerintah kita dan mesti dilakukan oleh nanti pemimpin berikutnya? Kayaknya pemerintah sudah harus melihat bahwa dunia hiburan, dunia entertainment, soft power atau industri kreatif yang ada di Indonesia, baik film, musik, makanan segala macam, itu bukan ekstrakurikuler, bukan hobi yang dilakukan oleh orang Indonesia, tapi itu justru bisa jadi penggerak ekonomi untuk ekonomi keseluruhannya, untuk real sektor. Kalau kita berhasil menjual soft power kepada dunia, gadis kretek laku di Argentina, di Chile, di Brasil. Kita sekarang jualan kebaya jangga di Brasil laku, Pak, gitu loh. Jualan brosnya Dacia laku. Temen gue jualan manggis, itu laku banget. Itu dah, buat tropis. karena gadis kreteknya viral di sana. Nah, bayangin kalau misalnya nggak cuma gadis kretek, ada macam-macam, ada Ratu Adil, ada macam-macam, semua judul-judul Indonesia yang akan keluar nanti tuh akan viral dan laku di seluruh negara-negara lain. Kita jualan apa, nasi goreng nih, jualan ini, tahu begini juga laku, asal ada adegan makannya. Sudah semestinya anggaran dan bantuan terhadap dunia pendidikan maupun dunia industri kreatif ini perlu diseriusin di budget gitu. Iya, itu
sudah ada bunyi. Iya. Coba Terima kasih, selamat berbuka. dinikmati hidangannya. Ini adalah soto, nggak ada babatnya, nggak ada apanya yang tadi dirimu sebutkan, tapi cukup lah ya. Minum dulu Oh, katanya, minum dulu buka puasa. Iya, terima Iya kasih. Pak, baik diingatkan. Oke, selamat makan. Dian, terima kasih. Terima kasih. Senang sekali ngobrol dengan dirimu. Sama-sama. Banyak insight yang menarik. Ratu Adilnya sukses. Semoga proyek kedepannya juga sukses. Terima kasih, sangat berbobot buka puasa hari ini.